Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya. Mudah-mudahan channel ini manfaat ya buat semua umat. Di sini kita akan melanjutkan Linux Comment part 4. Mudah-mudahan manfaat ya, didoakan. Oke, kita lanjut ya. Terakhir di top. Oke, sekarang kita masuk ke command free. Apa itu free? Free umumnya digunakan di Linux. Command ini untuk melihat kapasitas memori yang ada di server kita. Bin B melihat dalam format byte, minus K dalam format kilobyte, minus M megabyte, minus H human readable, maksudnya mudah dilihat dan dibaca. Langsung kita praktekkan mamen. Bismillah. Free. Kalau begini susah kan dibaca, total berapa, angka doang, digit nggak jelas gitu kan. Kita bisa tadi menggunakan minus free, ada BKM, byte, kilobyte, megabyte, sama H. Langsung tes free minus B byte. Wah, susah lagi dibaca. Oke, kita permudah lagi, minus K. Oh, kilobyte mendingan, tapi masih susah. Oke, minus M. Oh, megabyte, berarti memorinya ada berapa nih? Total 7 mega. Ya, 700. Itu udah kepake free. Ya kan? Dari 2 giga yang kepake 200 mega. Mau gampang lagi, free minus H. Nah, langsung enak tuh. Totalnya kita punya 2 giga memorinya. Sisanya 700. Oh, total yang terpakai 700 ternyata. Free-nya sisanya 137 mega nih. Gampang ya untuk melihat memori. Kita lanjut ke komen selanjutnya. Oke, fdisk. Nah, fdisk itu sebuah komen yang digunakan untuk melihat hard disk fisikal yang terkoneksi ke server kita. Langsung aja kita kasih contoh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat ada berapa hard disk nih yang kecolok, terus masing-masing hard disk kapasitasnya berapa nih. Nah, komen fdisk ini yang digunakan. Optionnya umumnya minus L aja. Fdisk. Fdisk minus L kecil. Nah, cara ngebaca ya begini. Kalau ini kan karena satu hard disk yang kecolok, dia pasti def SDA, tidak ada angka. Kalau angka itu berarti partisi, tapi kalau physical hard disknya ada berapa? Nah, karena saya cuma satu, nah dia kebacanya def SDA. Nah, kalau misalkan masih punya 2 atau 3, nah nanti ada def SDA, def SDB, def SDC. Kurang lebih seperti itu, tidak ada angka. Kalau ada angka, misalkan def SDA 1, nah itu SDA 1 itu partisi. Terus kapasitasnya ini 20 giga. Nama harddisknya def SDA untuk satu harddisk, dan selanjutnya SDB, SDC, SDC, SDE, SDD gitu. Ada juga yang mungkin SD apa gitu, F, ya tergantung lah apa yang didetect oleh si Linux CentOS-nya ya. Jadi begini ya untuk menggunakan fitur fdisk. Ini jumlah harddisknya SDA, saya cuma ada satu harddisk, abaikan aja nih. Nah ini nih, kalau mau lihat nih, ini partisi nih ada nih. SDA 1 partisi 1, SDA 2 partisi 2. Partisi 1 untuk ini Linuxnya, SDA 2 partisinya untuk Linux LVM type. Type-nya itu jenis file sistemnya. Kan ada ext 2, 3, 4, ada XFS, ada Razer FS, ada ZFS, ada LVM. Nah, ini kita pakai LVM. Logical Volume Manager, tidak dibahas. Nanti kita bahas ya bagaimana caranya atau lebih detailnya untuk partisi jenis-jenis sistem, apa jenis-jenis file system. Oke, fdisk udah ya, mudah, simple. Kita lanjut ke selanjutnya. Head
head kepala. Ini sebuah komen yang fungsinya digunakan untuk melihat isi dari suatu file 10 baris teratas. Nah, command optionnya biasanya -n. -n itu baris keberapa mau yang ditampilkan. Nah, ini contoh misalkan 20. Nah, umumnya command head ini untuk melihat log file ya. Umumnya sama konfigurasi. Ya sama aja sih, berarti dua itu memang yang ada di Linux. Head -n 20 nama file .log misalkan atau nama apapun. -n itu optionnya untuk melihat baris berapa yang mau ditampilkan. Oke, kita lihat, kita bikin file misalkan testing.txt, lalu kita misalkan masukin insert abc apalah, lalu escape ESC pojok kiri atas keyboard, lalu .2 W untuk save, key untuk quit, enter, clear dulu. Kita pakai head tanpa option. Testing. Ada testing. Nah, 10 teratas dia akan tampilin. Mau 10, mau isinya 5, pokoknya dia akan tampilin 10 teratas tanpa option. Tapi kalau kita mau menggunakan option misalkan head -n 1 testing.txt. Nah, hanya 1 teratas saja. Paham kan? Comment head simple, jelas. Oke, lanjut ke komen selanjutnya. Nah, tail itu perbedaannya buntut. Kalau head itu 10 teratas, tail itu 10 paling bawah. Optionnya sama. Ada beberapa option, ada -n sama dengan head, sama -f. -f itu dia akan menampilkan mengecek kurang lebih itu mengecek ya. Jadi tail -f itu dia akan mengecek file tersebut secara simultan, kurang lebih kalau tidak salah tuh setiap 3 detik 1 detik. Setiap 1 detik. Contohnya misalkan umumnya dipakai untuk log, jadi untuk melihat log secara real time. Jadi dia akan tetap mengecek tiap 1 detik file itu ada perubahan nggak di 10 baris terakhir. Nah, kalau mau ngeceknya setiap 5 detik, tinggal tambahin tail -f -s. S itu sama dengan second, terus angka detiknya, nama filenya. Kurang lebih seperti itu. Jadi -f itu kalau misalkan teman-teman buka file log untuk melihat kan apa aja sih loggingnya, itu pakai tail -f pada umumnya. Jadinya log-log terbaru itu akan tetap ditampilkan di terminal tersebut selama nggak ditutup ya gitu. Selama nggak ditutup comment tailnya itu. Tapi kalau hanya mau melihat 10 terbawah atau paling bawah tuh isinya apa sih konfigurasi file tersebut, ya sama, cukup tail aja tanpa harus menggunakan option. Oke, contohin ya. Tadi head, kita tail testing. Nah, karena ini cuma dikit, kita ambil aja satu paling bawah. Tail -n 1 berarti ASD itu harusnya. ASD kosong. Saya ternyata ada tadi pakai enter. Berarti kita tail -n 2 terbawah. Testing. Oke, dapat. Oke. Nah, tail -f tuh begini. Testing. Dia tetap hijaunya diam. Kalau ada perubahan di dalam file ini, dia akan terus ke bawah nanti munculin. Selama 1 detik dia akan ngecek. Tiap 1 detik nggak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan dia akan terus turun ke bawah. Kalau mau ngeceknya setiap berapa detik ya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Tail -f -n, angkanya sebutkan. -s. S itu secondnya berapa detik. Misalkan gak usah cepet-cepet deh, saya mau ngetesnya 10 detik aja. Oke, kita tes setiap 10 detik. Misalkan udah masukin komen, tapi karena dia ngecek filenya setiap 10 detik ya dia akan update-nya setelah 10 detik.
Nah, kurang lebih seperti itu. Tile ini sangat bermanfaat kalau kita mau ngecek log-log file yang ada di Linux ya. Misalkan contohnya lognya biasanya umum tuh email log, security log gitu kan, login log itu, terus log-log database yang sifatnya itu pengecekan secara real time. Ada apa yang terjadi di situ tuh. Oke ya, untuk tile sudah, kita lanjut ya ke komen selanjutnya apa nih? NM2i. Nah, NM2i itu komen untuk merubah konfigurasi beberapa sistem. Contohnya di sini saya kasih contoh hostname sama interface. Jadi teman-teman, NM2i minus hostname itu untuk merubah hostname secara grafikal. Jadi ada GUI-nya. NM2i edit itu untuk merubah interface sama merubah IP address ya. Merubah IP address. Ganti IP address dari DHCP atau static atau DNS. Sama NM2i connect. NM2i connect itu kalau setelah kita mengedit interface, kita menggunakan NM2i connect. Ini versi grafikal. Kita kasih contoh ya. Kita stop dulu. NM2i hostname. Nah, tuh grafik bisa pakai mouse tuh. Cancel ya. Caranya pindah ke cancel pakai tab, tombol tab di keyboard. Itu untuk hostname. Alhamdulillah. Lalu kita NM2i edit. Nah, enter. Alhamdulillah. Interface saya ada satu. Mau ngapain nih? Edit, add, delete ya. Misalkan edit deh. Kita add kan nggak mungkin karena nggak ada. Kita edit. Enter. Tuh. Mau ganti namanya, nama interface-nya bisa kita rubah juga tuh. Terus type-nya Ethernet, IPv4-nya saya manual. Mau dirubah DHCP atau manual, gateway, DNS gitu kan. Tuh. Ignore automatically obtain root, ignore automatically obtain DNS, require atau dan lain sebagainya. Nah, automatically connect available to all user by default. Bagaimana untuk ngisi-ngisi yang centang-centang itu? Spasi. Nih. Tuh, spasi. Berarti kita memilih konfigurasi tersebut. Saya cancel ya. Nah, jadi setelah merubah ini, misalkan udah merubah, quit. Jangan lupa NM2i connect. Tuh, udah connect nih. Ini kalau mode aktif, kita quit aja. Nah, tekan escape quit. Paham ya teman-teman, itu untuk mode grafikal. Sampai saat ini cukup dulu. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya biar tidak terlalu panjang videonya. Teman-teman semua biar mudah istirahat, testing. Jangan lupa belajar, sholat. Yang masih sekolah, yang kuliah jangan bolos. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.